Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban ketahuan berbohong dan terlibat korupsi di yayasannya. Penyelidikan akhirnya mengungkapkan mengapa Viktor Orban secara pribadi begitu putus asa menuntut agar dirinya tetap bisa membeli minyak Rusia dan mengapa dia memilih strategi untuk menjelek-jelekan Kiev dan Brussel. Selama bertahun-tahun, Viktor Orban meyakinkan rakyat Hungaria bahwa membeli minyak dan gas Rusia yang murah memungkinkannya menurunkan harga bahan bakar dan layanan publik bagi warganya. Namun tiba-tiba terungkap bahwa di negara tetangga Ceko yang membeli minyak non-Rusia yang lebih mahal, harga-harganya justru 18% lebih rendah dibandingkan di Hungaria yang membeli minyak Rusia jauh lebih murah. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, jawaban atas pertanyaan ini justru terungkap dalam investigasi hari ini. Viktor Orban menyatakan telah menghemat banyak anggaran Hungaria dengan membeli energi dari Rusia. Namun, negara mengalokasikan dana berdasarkan harga rata-rata Eropa. Lalu, kemana selisihnya? Maksudnya, uang yang harusnya dihemat. Dan penyelidikan pun menunjukkan bahwa semua uang itu diam-diam masuk ke perusahaan minyak terbesar di negara itu, yang kemudian mengalihkan keuntungannya ke dana khusus yang terhubung langsung dengan Viktor Orban. Jadi, seolah-olah Hungaria mendapatkan minyak Rusia yang murah, tapi entah kenapa harga bahan bakar di negara ini 18% lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangganya, Ceko, yang tidak membeli minyak murah seperti itu. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Serta jangan lupa follow channel Telegram saya, Peci News. Link ada di deskripsi video. Kami bagikan berita terbaru segera setelah diterima. Banyak orang menganggap Viktor Orban hanya melayani kepentingan Kremlin di Eropa, padahal mereka lupa ada faktor keuangan dan kepentingan pribadinya juga. Saat ini, Hungaria membeli minyak Rusia meskipun ada sumber pasokan alternatif. Pemerintah Viktor Orban menegaskan tak punya pilihan lain, padahal Kroasia sudah 4 tahun menawarkan pipa minyak dari Laut Adriatik ke Hungaria yang mampu memasok seluruh kebutuhan minyak negara ini. Viktor Orban sering menyebut pipa Kroasia buruk, mahal, Kroasia tidak bisa dipercaya dan hanya ingin untung dari Hungaria. Dan Viktor Orban terus membeli minyak Rusia, meyakinkan rakyat Hungaria bahwa minyak murah dari Rusia memungkinkannya menetapkan harga bahan bakar terendah di Eropa di Hungaria. Lalu tiba-tiba, Pusat Studi Demokrasi dari Institut Kebijakan Publik Eropa hari ini mempresentasikan sebuah laporan yang mengejutkan semua orang. Analisis menunjukkan harga bahan bakar Hungaria tahun 2025 rata-rata 18% lebih tinggi daripada Ceko. Meskipun Budapest masih membeli minyak Rusia yang lebih murah, sedangkan Praha membeli minyak non-Rusia yang lebih mahal, secara logika seharusnya jika Ceko membeli minyak yang lebih mahal, maka harga bahan bakar di sana seharusnya lebih tinggi. Viktor Orban membeli minyak Rusia murah seharusnya bisa memberi bahan bakar murah ke warga Hungaria, tapi kenyataannya tidak demikian. Penelitian ini menyangkal pernyataan Istans. Penelitian menyebutkan pembelian minyak Rusia yang tetap berlangsung meski Eropa berupaya menghentikan bahan bakar fosil Rusia membuat bahan bakar lebih murah di Hungaria. Mereka beli minyak murah lalu jual bahan bakar mahal. Lalu kemana selisihnya? Ya, intinya model bisnisnya beli minyak murah, jual bahan bakar jauh lebih mahal, selisihnya jadi keuntungan. Dan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, penghematan itu sebagian besar dinikmati oleh raksasa minyak Hungaria di mana laba operasionalnya meningkat 30% sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Jadi, semua keuntungan super itu tetap berada di tangan raksasa minyak Hungaria. Namun, konsumen Hungaria sendiri belum merasakan sepenuhnya manfaat dari pembelian minyak Rusia yang murah. Tapi ini baru permulaan. Ternyata, perusahaan itu tidak hanya mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar, tetapi juga secara sederhana menjual kembali minyak mentah Rusia dengan harga lebih tinggi, namun sudah dengan merek lain. Jadi, Hungaria hanyalah gerbang minyak Rusia ke Eropa, namun itu belum seluruhnya. Saya akan mengutip laporan dari Pusat Penelitian Demokrasi.
Ketergantungan pada minyak Rusia dengan harga diskon tidak sampai ke konsumen. Sebaliknya, keuntungan dari penjualan kembali minyak murah masuk ke kantong pemasok monopoli, katanya dalam bentuk keuntungan berlebih yang secara tidak langsung mendanai jaringan penangkapan negara yang dibangun oleh Viktor Orban. Apa artinya ini? Masalahnya adalah pusat tersebut telah melacak aliran uang dan menyimpulkan bahwa di Hongaria ada beberapa dana di mana perusahaan tersebut katanya menyalurkan keuntungannya, dan ternyata semua dana ini terhubung langsung dengan Viktor Orban. Singkatnya, uang itu lewat skema tertentu akhirnya masuk ke Orban dan strukturnya. Berikut kronologi sederhana yang menunjukkan bahwa Orban hanya tertarik pada uang. Setelah Rusia menginvasi Ukraina hampir 4 tahun lalu, negara-negara Uni Eropa berupaya menghentikan ketergantungan pada minyak Rusia. Pada 2022, Uni Eropa membantu Hungaria, Slovakia, dan Ceko, 3 negara Eropa Tengah yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Pengecualian aturan ini serta desakan agar mereka segera mengurangi ketergantungan. Sejak saat itu, dari ketiga negara tersebut, hanya Ceko yang sepenuhnya menghentikan pembelian minyak Rusia, tetapi Hungaria dan Slovakia memanfaatkan pengecualian dari sanksi Uni Eropa untuk meningkatkan ketergantungan mereka. Saat ini di Ceko, satu-satunya negara yang menolak minyak Rusia, harga bensin 18% lebih murah dari Hungaria. Laporan menyebutkan tahun lalu, lebih dari 92% impor minyak mentah Hungaria berasal dari Rusia, naik dari 61% sebelum invasi. Ketika pada bulan Oktober Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 2 raksasa minyak Rusia, Viktor Orban dengan cepat pergi ke Gedung Putih untuk meminta pengecualian dari sanksi selama 1 tahun. Jelas, Orban rela melakukan apa saja demi tetap mendapat akses minyak Rusia. Orban berhasil menipu Donald Trump yang memenuhi permintaan Orban karena Hongaria tidak punya akses ke laut. Jadi, mau bagaimana lagi selain mengimpor minyak melalui pipa Druzhba? Namun Trump sebenarnya tidak tahu bahwa Kroasia memiliki akses ke laut dan juga ada pipa yang melewati seluruh Kroasia dari Laut Adriatik hingga ke Hongaria. Dan kemudian, Pusat Penelitian Demokrasi menyimpulkan bahwa kelanjutan pembelian minyak Rusia oleh Hongaria adalah pilihan politik, bukan kebutuhan komersial atau logistik. Berikut kutipan dari laporan tersebut. Meskipun memiliki akses penuh ke jalur pasokan alternatif, Hongaria justru memperdalam ketergantungannya pada minyak Rusia, mengubah pengecualian sementara dari sanksi Uni Eropa menjadi celah permanen dalam rezim sanksi tersebut. Ini argumen lain yang mendukung Viktor Orban secara pribadi mendapat keuntungan dari minyak Rusia. Hongaria menerima minyak Rusia melalui pipa Druzhba yang melewati Ukraina, tetapi Hongaria juga terhubung langsung ke pipa Adria yang melewati Kroasia dan menyalurkan, saya tekankan, bukan minyak Rusia, melainkan minyak dari pesisir Adriatik. Para peneliti telah membuktikan bahwa pipa Adria memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan di Hongaria dan Slovakia, dan mereka menekankan bahwa 1,7 kali dibandingkan dengan pipa Druzhba yang melewati zona pertempuran aktif di Ukraina, hampir 2 kali lebih murah. Namun semua argumen itu tidak menarik bagi Orban, dan sekarang kita tahu alasannya. Berikut kutipan dari laporan itu. Meskipun perusahaan MOL membeli minyak Rusia dengan diskon yang signifikan, para peneliti mencatat bahwa perusahaan tersebut tetap menjual produknya dengan harga yang setara dengan harga di pasar regional lainnya, yang menyebabkan lonjakan tajam dalam keuntungannya. Laba operasional perusahaan meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan tingkat sebelum krisis. Sementara 3 dana yang terkait dengan Perdana Menteri Viktor Orban mengendalikan 31% saham MOL, yang memungkinkan keuntungan berlebih mengalir ke beberapa jaringan pengambil alihan negara paling berpengaruh di Hongaria. Sayangnya, Viktor Orban kini dilindungi Donald Trump. Dan hari ini, dalam konferensi pers bersama di Budapest, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa pengecualian sanksi diberikan terutama karena hubungan antara Orban dan Trump. Rubio menyatakan era keemasan hubungan kedua negara dan mengatakan pada Orban bahwa keberhasilan Hungaria penting bagi Amerika Serikat, khususnya selama Orban menjabat Perdana Menteri.
Para peneliti dari Pusat Studi Demokrasi tetap merekomendasikan kepada Komisi Eropa untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang larangan impor minyak mentah Rusia ke Hungaria dan Slovakia. Tidak ada alasan mempertahankan pengecualian bagi dua negara ini. Mengapa? Karena Republik Ceko sudah lama membuktikan bahwa mereka bisa tanpa minyak Rusia dan harga tetap rendah. Namun pada kasus Viktor Orban, seperti yang Anda pahami, masalahnya bukan soal harga konsumen. Saya berhenti sejenak, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar episode ini. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar Anda. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video. Pilih format platform yang paling nyaman untuk Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Jaga diri. Sampai jumpa.